Kita akan masuk pet park, kemudian menelusuri taman ini sampai gedung sate. Air limbah dari dapur atau kamar mandi. Sepi banget ya. Nah, ini ada jembatan, kita coba keluar dari sini. Jadi ya kalau dari depan seperti ini ada banyak warung, tapi Taman Kandaga Puspa. Kalau banyak ikannya mungkin banyak yang mancing ini. Tetapi tuas yang digunakan untuk menggerakkan pintu air udah hilang. Ini kanal yang dibangun oleh Belanda. Mungkin dari sini entah kemana ke arah utara lewat gorong-gorong yang ada di bawah tanah. Kita keluar dari pagar ini aja ya. Gila, cakep banget ya. Cantik sekali ya, seumur hidup belum pernah kesini. Jadi yang orisinal seperti ini desainnya. Yang dibuat oleh KDM kayak begini. Bolong-bolong kayak begini bawahnya. Pertemuan Jalan Ciliwung, Cilaki, Bengawan, Cisangkui. Jadi ini pertemuan dari 5 jalan ya. Ciliwung, kemudian Cilaki, Cisangkui, dan Bengawan. Ciliwungnya ada Cilakinya ada Cilaki yang timur, ada Cilaki yang barat. Kita akan masuk pet park, kemudian menelusuri taman ini sampai gedung sate. Suasananya kayak begini. Nah, kita akan masuk ke pet park ya. Untuk pertama kali. Setelah hujan tamannya sepi. Kemudian di tengah taman ada kanal. Nah, ada kanal seperti ini di tengah taman. Cuman setelah dari sini ada kali ya, ada kali seperti ini. Ini masuk ke depan sana. Ya, ke depan sana. Setelah itu kemana nggak tahu. Jadi ada kali kecil yang setelah dari sini nggak tahu entah kemana ya. Kita akan menelusuri kali ini ya. Kita akan coba telusuri kali yang ini. Jadi ada kali di depan sini, kita akan telusuri. Kalau di pinggir kali kayak begini. Kalinya kecil tapi nggak kecil banget ya. Kita akan telusuri kali ini ke arah utara. Sekarang jam 16:15, 30 November 2025, hari Minggu. Ada yang pacaran. Asik sekali ya pacaran di taman.
Setelah hujan minggu sore, suasananya seperti ini, basah dan sepi ya. Nah, kalinya kayak begini. Warna airnya gelap ya. Jadi warna airnya seperti warna air limbah dari dapur atau kamar mandi. Warnanya nggak jernih. Coba ya kita foto sebentar. Bagus ya kalau difoto ya. Oke, kita lanjut. Oh, sepi banget. Sepi dan agak kotor ya bagian ini. Jalannya juga agak licin. Kemudian kurang terawat ya. Di depan sini sepertinya ada rumah makan yang baru buka. Coba kita intip ya. Ada banyak karangan bunga yang memberikan ucapan selamat. Sepertinya ini rumah makan yang baru buka ya. Namanya Seruni. Kalinya kotor ya. Airnya kotor dan agak bau. Berikutnya yang ini nggak ada jalan perkerasannya, kita di atas jalan tanah. Sepi banget ya tamannya.
sebagian taman digunakan untuk apa di depan itu ya? Mungkin rumah makan kali. Entah warung, entah rumah makan. Jadi kalau dilihat dari belakang seperti ini. Jadi sebagian dari tamannya digunakan untuk kegiatan komersial sepertinya. Yang di depan situ. Yang di kanan ini juga. Ada jalan keluar nggak ya? Waduh, oh itu dia. Nah, belakangnya seperti ini. Jadi taman pet park, sebagian tamannya dipakai untuk kegiatan komersial ya, sepertinya. Mungkin rumah makan, warung-warung yang ada di depan situ. Ini kalau dilihat dari belakang, yang ini juga begitu. Ada warung-warung di sepanjang jalan Cisangkui ya. Kita keluar dari sini. Kita keluar dari sini atau dari sana ya? Dari sana aja ya. Kelihatannya ada jembatan di situ. Bagian belakangnya kumuh ya di sini. Nah, ini ada jembatan, kita coba keluar dari sini. Ini melihat ke arah utara. Ini ke arah selatan, bukan utara selatan banget sih. Mungkin ini ke arah barat ya. Kemudian ini ke arah timur. Kita akan keluar di sini. Kita lihat depannya seperti apa. Oh, lagi bikin telur dadar ya. Mantap. Kita lihat dari depan ya. Nah, kalau dari depan seperti ini. Jadi yang dari belakang kelihatan seperti yang tadi ya. Kalau dari depan seperti ini, ada banyak warung ya. Ini warung-warung yang ada di Jalan Ciraki. Jalan Cilaki. Kita akan lanjutkan perjalanan. Kita akan masuk Taman Lansia. Di sini kalau pagi seharusnya ramai dengan pasar loak. Pasar loak Cilaki ya. Jam segini warungnya masih sepi. Oh, namanya bukan Taman Lansia, tapi Taman Kandaga Puspa. Kita akan masuk ke situ.
Jadi yang di depan situ ada tulisan Taman Kandaga Puspa. Sekarang posisi kita di Jalan Citarum. Ada Jalan Citarum yang ke arah sana. Yang ini juga masih Jalan Citarum. Nah, kita akan masuk taman di sini. Punten, Pak. Ada tempat seperti ini ya. Kalau banyak ikannya mungkin banyak yang mancing ini. Tapi airnya sedikit dan sepertinya nggak ada ikannya. Jadi nggak ada yang mancing. Ada bagian yang ditata kayak begini tetapi nggak dirawat ya. Kemudian di situ ada kanalnya. Ya mungkin karena udah sore dan habis hujan ya, jadi sepi. Banyak sampah daun yang nggak dibersihkan. Jadi udah dibangun bagus, tapi perawatannya yang kurang ya. Sayang banget. Urusan perawatan itu memang nggak mudah. Sungai Cilaki.
Jadi Taman Kandaka Puspa sampai sini. Yang di depan itu baru Taman Lansia. Jadi yang di depan ini jalan, namanya jalan apa ini? Yang ini jalan Cimanuk ya. Jadi Taman Lansia itu dihapit oleh Cisangkuwi, Cilaki, dan Cimanuk, kemudian Diponegoro. Kita akan masuk Taman Lansia, kemudian ke Kasibu. Di sini kita akan ke Taman Lansia, kemudian masuk ke Jalan Diponegoro, kemudian lihat gedung sate yang punya gerbang baru yang dibangun oleh KDN. Ada pintu airnya kayak begini, tetapi tuas yang digunakan untuk menggerakkan pintu air udah hilang. Nggak ada tuasnya, pintu airnya ada tapi tuasnya nggak ada. Sepi ya taman sore-sore kayak gini. Udah sore habis hujan, jalannya basah, jadi sepi. Tapi ada juga yang pacaran di sini ya. Depan situ ada rumah makan ramai. Yang sebelah sana yogurt Cisangkuwi, yang yogurtnya legendaris itu juga ramai. Pak, mereka main domino, mainnya di Ciptang. Ini juga ada pintu air, tuasnya hilang. Diganti tuas kayak begini. Luar biasa ya. Ini kanal yang dibangun oleh Belanda. Jadi Belanda itu hebat banget ya, membuat saluran-saluran air, membuat sungai, membuat pengairan di kota Bandung. Jadi yang kita gunakan sekarang itu sisa-sisanya, jejaknya.
Jalannya agak licin ya. Nah, yang di depan situ Sungai Cilaki. Jadi Sungai Cilaki itu kalau di peta ya berhenti di depan situ, berhenti di Taman Lansia. Setelah itu kemana nggak tahu. Nah, ini dia Sungai Cilaki. Dia di Taman Lansia berasal dari sini, tapi setelah dari sini kemana nggak tahu ya. Dicari di peta pun nggak kelihatan. Nah, ini dia. Jadi Sungai Cilaki ada di depan situ. Ini terus ke arah selatan, tapi dari sini ke arah utara nggak tahu. Karena dari sini ke arah utara nyebrang jalan Diponegoro. Dan di sana nggak ada sungai, nggak ada kanal ya. Mungkin dari sini entah kemana ke arah utara, dia lewat gorong-gorong yang ada di bawah tanah. Misteri Sungai Cilaki ya, tiba-tiba menghilang di bagian utara Taman Lansia. Dari sini menuju ke utara, tapi sama sekali nggak kelihatan ada sungai di utara. Jadi kemungkinan besar Sungai Cilaki ini ke arah utaranya diuruk oleh Belanda. Jadi dia ada di dalam tanah ya, ada gorong-gorong di dalam tanah. Kita lanjutkan perjalanan sampai depan gazebo. Ini keluarnya lewat mana ini? Kita lanjutkan perjalanan sampai gedung sate. Keluarnya lewat mana? Kok nggak ada jalan keluar ya? Gitu misalnya. Keluarnya lewat mana ini? Masa mesti balik lagi ke sana tadi ya? Waduh. Kok nggak ada jalan keluar di sini? Astaga. Kayaknya nggak ada jalan keluar, tapi orang-orang sepertinya lompat dari pagar itu. Kita keluar dari pagar ini aja ya. Karena ada jejak orang-orang keluarnya dari sini. Kita lanjutkan ke depan gedung sate. Nah, ini gerbang gedung sate yang original kayak begini desainnya. Ini desain originalnya gerbang gedung sate. Seperti itu ya bentuknya ya. Kita intip sedikit.
Mantap. Gila, keren banget ya. Pos Indonesia. Keren banget. Luar biasa ya. Gedung Sate itu memang cantik sekali ya. Gila. Bagus banget. Coba kita lihat dari dekat ya. Keren. Luar biasa ya. Cantik sekali. Cantik sekali ya bangunan ini. Coba lihat. Gila, cakep banget ya. Tiang-tiangnya dua-dua kayak gitu, kemudian skalanya gede. Kemudian overhangnya itu juga bagus. Posisi talangnya juga di dekat dinding kayak gitu, cantik sekali ya. Mantap. Gila. Ini bangunannya cantik sekali. Wow. Luar biasa ini mah. Seumur hidup di Bandung baru kali ini kesini ya. Cakep banget. Coba kita kesini ya. Gila, keren banget. Luar biasa. Gila, cantik sekali. Wow. Gila. Luar biasa. Cantik sekali ya, seumur hidup belum pernah kesini. Astaga. Luar biasa. Wow. Keren banget. Dahsyat ya. Gila, ini mah bagusnya. Cakep banget ya, tiangnya juga. Mantap. Bagus. Hanya bisa bilang mantap, bagus. Keren ya, detail-detailnya juga keren banget. Wow. Jadi ini bangunan kolonial yang cantik sekali ya. Luar biasa. Bagus banget. Di sana ada museum, mungkin lain kali siang-siang kesini terus menelusuri gedung ini kali ya. Mantap. Kita lihat lagi dari luar. Coba lihat. Gila. Luar biasa. Cantik sekali. Wow. Mengagumkan ya, gedung sate. Cakep ya, mungkin nanti pas lampunya
Waktu lampunya nyala mungkin lebih bagus. Coba kita foto ya. Kita foto dari sini. Bangunan yang sangat indah ini. Seumur hidup belum pernah kesini ya, baru kali ini. Wow, cakep, mantap, bagus. Kita foto dari sini. Nah, dari sini nih. Oh, mantap. Bagus sekali ya. Nah, yang kelihatan di depan ini gerbang orisinalnya gedung sate. Yang seperti ini yang dibongkar oleh KDM kemudian diganti ala arsitektur Nusantara, ala masa lalunya kerajaan, entah kerajaan apa di masa lalu ya. Kita lewat sini, kita ke depan. Sekarang jam 4:50. Nah, ini yang orisinal. Orisinal yang dibuat kolonial, gerbangnya, pagar-pagarnya ya. Desainnya seperti ini, desain pagarnya. Ini yang orisinal. Kita lihat yang buatannya KDM kayak gimana. Nah, yang ini pagar orisinal buatan KDM. Jadi yang orisinal seperti ini desainnya. Bukan buatan KDM ya, ini pagar orisinal gedung sate yang buatan Belanda. Pagar orisinalnya kayak begini. Ini pagar orisinalnya seperti ini. Nah, kita lihat di depan situ yang buatan KDM. Nah, ini dia. Ini pagar baru buatannya KDM, desainnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini pagar barunya. Yang dibuat oleh KDM kayak begini. Jadi teman-teman yang penasaran dengan pagar gerbang barunya gedung sate yang dibuat oleh KDN dan timnya itu kayak begini. Jadi hanya di bagian depan saja, di area gerbang, di area pintu masuk dan pintu keluar. Yang di sini, kemudian yang di sebelah sana. Jadi nggak semua bagian pagar yang dirombak ya. Hanya sedikit saja di gerbang masuk dan gerbang keluar. Coba kita foto ya. Kayak begini. Kemudian ini menggunakan apa? Oh, dia menggunakan seperti apa ya?
seperti bata pracetak ya. Ya semua bata memang pracetak ya. Jadi ini dipasangnya sepertinya nggak pakai semen. Jadi yang ini ikatannya nggak pakai semen, tetapi kemungkinan ditaruh-taruh aja. Dan kalau ada semen nggak pakai plesteran yang tebel, tapi sedikit gitu plesterannya. Bolong-bolong kayak begini bawahnya. Jadi dibangunnya cepet ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita stop sampai di sini. Video berikutnya dari sini kita akan lanjut ke utara melalui kampung-kampung di Sadang Serang dan Sekeloa, kemudian menuju ke Cikadung.